Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Vanska Audrey, mahasiswa Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat penting dalam bidang ekonomi makro, yaitu tentang inflasi dan pengangguran. Kedua topik ini bukan hanya menjadi sorotan para ekonom dan pemerintah, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan kita sebagai masyarakat. Baik inflasi maupun pengangguran, keduanya saling berkaitan dan menjadi indikator penting untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Kita mulai dari pembahasan mengenai inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Artinya, bukan hanya satu atau dua barang yang naik harganya, tetapi terjadi secara menyeluruh pada berbagai kebutuhan pokok. Ketika inflasi terjadi, nilai uang kita menurun. Misalnya, uang 10.000 yang sebelumnya bisa membeli dua barang, saat inflasi tinggi mungkin hanya bisa membeli satu barang saja. Inflasi biasanya diukur menggunakan indikator yang disebut Indeks Harga Konsumen atau yang disingkat dengan IHK. IHK menghitung perubahan harga dari sejumlah barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat. Dari data inilah kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan dua kategori utama, yaitu tingkat keparahan dan penyebabnya. Dari tingkat keparahannya, inflasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu di bawah 10% per tahun. Masih dianggap wajar dan biasanya terjadi pada ekonomi yang sedang berkembang. Lalu yang kedua, inflasi sedang, berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Ini mulai terasa dampaknya. Lalu yang ketiga ada inflasi berat, yaitu antara 30% sampai 100%. Sudah sangat mengganggu perekonomian. Lalu yang keempat ada hiperinflasi, di atas 100%, bahkan hingga ribuan persen. Ini menyebabkan nilai mata uang jatuh drastis seperti yang pernah terjadi di Zimbabwe atau Jerman pasca Perang Dunia I. Sedangkan jika dilihat dari penyebabnya, ada dua jenis utama. Yang pertama, demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan, yaitu ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lebih tinggi daripada ketersediaannya. Lalu yang kedua ada cost push inflation atau inflasi dorongan biaya, disebabkan oleh naiknya biaya produksi seperti bahan baku, energi, atau upah yang akhirnya membuat harga jual naik. Inflasi memiliki berbagai dampak bagi kehidupan ekonomi. Yang paling nyata adalah penurunan daya beli masyarakat. Uang yang kita miliki menjadi tidak mampu lagi membeli barang sebanyak sebelumnya. Selain itu juga, inflasi menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha karena produsen kesulitan menetapkan harga dan membuat perencanaan jangka panjang. Di sisi lain, inflasi menguntungkan pihak debitur karena nilai uang yang dipinjamkan menjadi lebih rendah dibanding saat dikembalikan. Sebaliknya, pihak kreditur atau pemberi pinjaman justru dirugikan. Jika inflasi tidak terkendali, maka bisa berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan bahkan menimbulkan gejolak sosial. Setelah memahami inflasi, sekarang kita beralih ke pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja, namun tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang serius karena menyangkut hak dasar manusia untuk memperoleh kehidupan yang layak. Selain itu, pengangguran juga menyebabkan potensi produktivitas masyarakat tidak dimanfaatkan secara optimal. Pengangguran terbagi ke dalam beberapa jenis tergantung dari penyebabnya.
Yang pertama ada pengangguran friksional, terjadi karena adanya proses pencarian kerja atau perpindahan antar pekerjaan. Misalnya seseorang yang resign dan sedang mencari pekerjaan baru. Lalu yang kedua ada pengangguran struktural, muncul karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Contohnya, tenaga kerja yang tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi. Lalu ada pengangguran musiman, terjadi pada sektor-sektor tertentu yang hanya aktif pada musim tertentu. Misalnya petani yang menganggur saat musim tanam selesai. Lalu yang terakhir, ada pengangguran siklikal, terjadi karena menurunnya aktivitas ekonomi. Misalnya, saat krisis ekonomi atau resesi, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pekerjanya. Dari masing-masing jenis pengangguran tersebut, membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda dalam penyelesaiannya. Lalu kita masuk ke dampak dari pengangguran, yaitu sangat luas. Salah satunya adalah turunnya pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi menjadi beban bagi pemerintah, karena harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk program bantuan sosial. Yang lebih mengkhawatirkan yaitu pengangguran yang tinggi dapat memicu ketidakstabilan sosial, seperti meningkatnya angka kriminalitas, demonstrasi, atau kerusuhan. Oleh karena itu, menurunkan tingkat pengangguran adalah salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Menariknya, inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang disebut kurva Phillips. Kurva ini menunjukkan adanya hubungan terbalik atau negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Artinya, jika inflasi naik, pengangguran cenderung turun karena aktivitas ekonomi meningkat. Sebaliknya, jika pemerintah menekan inflasi terlalu ketat, bisa menyebabkan pengangguran naik karena pertumbuhan ekonomi melambat. Namun, dalam jangka panjang, hubungan ini tidak selalu berlaku karena faktor lain seperti ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter yang dapat menggeser kurva tersebut. Berikut ini adalah contoh soal sederhana mengenai inflasi. Jika indeks harga konsumen tahun 2024 adalah 120 dan tahun 2025 menjadi 132, berapakah tingkat inflasi tahunan? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka inflasinya dihitung dengan rumus inflasi sama dengan 1 HK 2025 dikurangi 1 HK 2024 dibagi 1 HK 2024 dikali 100%. Kita masukkan angkanya. IHK 2025 itu 132 dikurangi IHK 2024 120 dibagi IHK 2024 120 dikali 100%. Hasilnya adalah 10%. Ini menunjukkan bahwa harga-harga naik 10% dalam setahun. Contoh selanjutnya adalah soal tentang pengangguran. Jumlah angkatan kerja di suatu negara adalah 150 juta orang. Jumlah pengangguran sebesar 12 juta orang. Hitunglah tingkat penganggurannya. Nah, dari soal tersebut dapat kita jawab dengan rumus tingkat pengangguran, yaitu jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Lalu kita masukkan angkanya, jumlah pengangguran 12 dibagi angkatan kerja 150 dikali 100%, hasilnya 8%. Dengan demikian, tingkat pengangguran di negara tersebut adalah 8%, yang termasuk angka sedang dalam ekonomi berkembang. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa inflasi dan pengangguran merupakan dua indikator penting yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara.
Keduanya saling berhubungan dan sama-sama berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi membuat hidup semakin mahal, sedangkan pengangguran menurunkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan ekonomi yang seimbang, yaitu menstabilkan harga sekaligus menciptakan lapangan kerja. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata selama presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.